Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriski Saholardianto dengan NIM 2130801064. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint ekologi tumbuhan dengan judul Siklus Fosfor. Adapun mata kuliah tumbuhan ini dosen pengampunya yaitu Ibu Novitasari, SPT MBiotek. Yang pertama yaitu pengertian siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Pada daur fosfor, udara tidak memiliki peran penting pada prosesnya karena fosfor umumnya berwujud padat pada rentang suhu tertentu. Siklus fosfor adalah proses bergeraknya fosfor dalam ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Siklus fosfor juga melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan bersumber dari komponen abiotik benda mati. Selain itu juga melibatkan unsur organis dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Selanjutnya yaitu inilah bagian-bagian siklus fosfor. Di sini terdapat hujan. Aliran air hujan akan diserap oleh tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan akan melaju ke penguraian. Penguraian yaitu fungi, bakteri, aerob, dan anaerob. Setelah melaju ke penguraian, akan melaju ke fosfat dalam tanah. Fosfat dalam tanah akan melaju ke tumbuhan. Setelah itu, fosfat dalam tanah akan melaju ke pencucian. Fosfat dalam larutan spesifikasi kimia. Pengendapan detritus ke bagian dasar. Sedimentasi atau batuan baru. Akan melaju ke pengangkatan geologis. Di situ ada pegunungan. Dan akan melaju ke pelapukan fosfat dari batuan. Dari pelapukan fosfat dari batuan akan melaju ke aliran permukaan. Selanjutnya akan melaju ke fosfat dalam tanah. Inilah tahap-tahapan siklus fosfor. Yang pertama yaitu pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati. Sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat, proses daur fosfat. Dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Yang kelima, fosfor
yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Yang selanjutnya yaitu manfaat siklus fosfor bagi tumbuhan atau bagi kehidupan. Yang pertama yaitu fosfor bermanfaat untuk proses dalam tubuh seperti mineral, karbonhidrat, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua yaitu fosfor bermanfaat untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, kembang api, pasta gigi, deterjen, korek api, dan pestisida. Yang ketiga, fosfat berpengaruh secara biologis pada komponen nukleotida dan asam nukleat, pembentuk DNA dan RNA tubuh. Yang keempat, fosfor bermanfaat sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostasis asam basa tubuh. Yang kelima, fosfor bermanfaat dalam reaksi metabolisme pelepasan energi dari tubuh makhluk hidup. Yang keenam, DNA makhluk hidup juga berpengaruh oleh fosfor. Yang ketujuh, fosfor bermanfaat untuk membersihkan, melunakkan air, dan menjaga korosi pipa. Yang kedelapan, fosfor bermanfaat untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang dan saraf. Dampak buruk fosfor bagi kehidupan. Yang pertama, fosfor bermanfaat sebagai bahan pembuat peledak apabila tidak digunakan dengan bijak, bahkan akan menimbulkan ancaman bahaya. Gas fosfor memiliki kemampuan menempel di usus, paru-paru, dan kulit selama bertahun-tahun. Yang kedua, pencemaran atau polusi air dapat diakibatkan oleh kandungan fosfor dalam air yang berlebihan. Yang ketiga, fosfor dapat menyebabkan eutrofifikasi perairan, laut, dan pantai. Selanjutnya yaitu sifat unsur fosfor. Sifat unsur fosfor ada dua. Yang pertama sifat kimia dan yang kedua sifat fisika. Yang pertama yaitu sifat fisika. Fosfor terkadang tidak berwarna, bisa juga berwarna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Saat murni berubah menjadi tak berwarna dan transparan, umumnya fosfor membentuk padatan putih dengan sifat lengket dan memiliki bau tidak enak. Yang kedua, sifat kimia. Fosfor putih memiliki sifat sangat reaktif, mudah terbakar di udara, beracun, dan mampu memancarkan cahaya. Fosfor merah adalah bahan campuran pembuatan bidang gesek, korek api, dan pasir halus. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai siklus fosfor. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.